Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tutorial cara mengakses homepage. Kali ini kita akan mencari informasi tentang investasi saham. Langkah pertama, kita klik Google Chrome. Kemudian kita ketik alamat URL-nya, yaitu www.idx.co.id. Kemudian tekan enter. idx.co.id ini adalah situs resmi dari Bursa Efek Indonesia. Di sini kita bisa lihat tampilan depan dari situs idx.co.id ini, yaitu dari Bursa Efek Indonesia. Di sini kita bisa melihat berbagai menu, ada data pasar, ada produk, perusahaan tercatat, IDX syariah, anggota bursa dan partisipan, berita, peraturan, investor, dan tentang BI. Yang pertama kita klik adalah kita ingin mengetahui dulu produk saham, ya, tentang saham. Apa sih saham? Kita coba cari informasi tentang produk saham, yaitu dengan klik menu produk, kemudian klik saham. Setelah itu akan muncul informasi tentang saham. Di sini ada pengertian saham, kemudian informasi umum, kemudian keuntungan saham. Di sini ada dividen dan capital gain, kemudian ada resiko saham, capital loss dan risiko likuidasi, kemudian ada klasifikasi sektor dan subsektor. Kita bisa lihat semuanya di sini di produk saham. Setelah itu kita klik langkah yang kedua, yaitu kita akan mencari bagaimana cara untuk dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham. Kita lihat di menu ini ada menu investor. Kita klik menu investor, kemudian kita lihat di sini ada yuk nabung saham. Kita klik yuk nabung saham. Ini akan keluar beberapa menu, yaitu ada mulai investasi, belajar saham, perusahaan sekuritas, inspirasi dan investasi. Di sini kita klik menu belajar saham karena kita akan mengetahui informasi tentang saham, kemudian daftar saham dan cara beli dan jual saham. Yang pertama kita klik menu sekilas saham. Kita lihat di sini ada informasi tentang keuntungan saham dan satuan pembelian saham, yaitu satu lot sama dengan 100 lembar. Kita bisa lihat di sini ada resiko saham juga dan ada pasar modal dan Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita kembali lagi, kita lihat menu yang kedua, yaitu daftar saham. Daftar saham ini adalah saham yang terdaftar di BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Ada 633 perusahaan. Dari 633 perusahaan ini ada perusahaan yang likuiditas dan kapitalisasi pasarnya sangat tinggi, berjumlah 45 saham, ya. Di sini BI mengeluarkan indeks LQ45. Ini adalah 45 saham yang telah terpilih melalui berbagai kriteria pemilihan. Yang pemilihan daftar saham LQ45 ini dilakukan setiap 6 bulan, ya, untuk memilih perusahaan mana saja yang likuiditas dan kapitalisasi pasarnya sangat tinggi. Kita bisa melihat perusahaan mana saja yang ada di indeks LQ45 ini. Kita klik indeks LQ45. Kita lihat di sini ada 45 perusahaan, ya. Perusahaan ini bisa kita unduh. Informasi tentang perusahaan ini kita bisa unduh. Kemudian kita kembali lagi,
dan kita lihat seluruh saham di BI ya, yang 633 saham tersebut. Nah, informasinya juga bisa kita unduh di sini. Kemudian kita kembali lagi, kita lihat lagi menu berikutnya. Di sini ada menu cara beli dan jual saham. Kita lihat ya, kita buka cara beli dan jual saham. Di sini ada contohnya, yaitu contoh pembelian saham di Januari 2016. Ini keterangan perhitungan dan nilai uangnya. Di sini transaksi beli 2 lot saham kali 100 kali 1000 sama dengan 200.000, dan biaya transaksinya ada 0,3% kali 200.000, sehingga total dana yang diperlukan untuk pembelian 100 saham adalah 200.600. Ya, di sini ada PPN 0,1% khusus untuk transaksi penjualan saham ya. Nah, untuk penjualan saham ini ada contohnya, yaitu apabila kita menjual saham 100 lembar saham dengan harga 1.200. Tadi kita beli harganya 1.000 dan kita jual harganya 1.200. Di sini perhitungannya ada biaya transaksi sebesar 0,3% sama dengan pada saat pembelian. Kemudian ada PPH. Ini perbedaannya di PPH. PPH dalam penjualan saham ada 0,1%, yaitu sebesar 240 ya, sehingga total dana yang diterima dari penjualan saham sebesar 239.040. Di sini ada perbedaan, yaitu pada saat kita beli kita mengeluarkan uang 200.600, sedangkan pada saat kita jual kita mendapatkan uang 239.040. Di sini kita mendapatkan laba atau keuntungan ya dari selisih harga saham. Nah, kemudian kita kembali lagi, yaitu ke menu mulai investasi ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Sebelumnya di belajar saham ini kita sudah melihat semuanya menu-menu yang ada di belajar saham. Kemudian bagaimana cara untuk memulai investasi saham ini? Kita klik mulai investasi, kemudian kita lihat di situ langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan dokumen pribadi yaitu KTP, NPWP, dan buku tabungan. Kemudian isi formulir di perusahaan sekuritas. Nah, di isi formulir ini kita akan melihat, kita buka apa saja yang terdapat di formulir ini, yaitu persyaratannya untuk pembukaan rekening efek, kemudian perusahaan sekuritas atau perusahaan yang telah mendapat izin usaha dan diawasi oleh otoritas ya. Ini yang terdaftar di BEI, kemudian rekening efek, kemudian ada rekening dana investor. Nah, setelah itu kita akan lihat perusahaan sekuritasnya. Nah, di sini kita melihat perusahaan sekuritas yang ada di seluruh kota Indonesia ya. Di sini ada seluruh kota-kota di Indonesia. Ini ada semua kota. Kita bisa memilih kota mana yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat perusahaan sekuritas yang ada di Kota Serang. Kita langsung cari Kota Serang ya. Ini sudah ada, kita klik, kemudian kita klik cari. Nah, di Kota Serang itu ada 2 perusahaan sekuritas, Indo Primer dan MNC Sekuritas. Kemudian kita kembali lagi, kita klik bagaimana cara melihat
informasi tentang saham yang beredar, ya, saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia, ya. Yaitu caranya adalah dengan mengklik ringkasan perdagangan saham, yaitu ringkasan saham. Di sini kita bisa klik ringkasan saham, kemudian kita pilih kode saham, ya. Kemudian kita pilih nama perusahaan, kemudian kita pilih di sini list share, yaitu saham yang beredar. Ini saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita pilih tanggalnya. Untuk tanggalnya kita coba ambil di tanggal 6 Juli tahun 2020. Kita cari perusahaan mana saja yang sahamnya beredar di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat di sini ada 70 halaman, ya. Di sini 697 perusahaan kita lihat, ya. Kemudian informasi ini juga bisa kita unduh, ya. Setelah itu kita ingin melihat saham yang diperdagangkan. Untuk melihat saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, kita klik kode saham, kemudian nama perusahaan, kemudian kita klik tradable share, yaitu saham yang diperdagangkan. Kita cari ada berapa saham yang diperdagangkan per tanggal 6 Juli 2020. Kita lihat di sini sahamnya dari PT, ini kode sahamnya, kemudian bisa kita tambahkan nama perusahaannya biar kita mengerti, ya. Kita lihat di sini kode AALI itu Asa Argo Lestari dengan jumlah saham yang beredar, saham yang diperdagangkan sebesar, kita lihat ini 1.628.688.333, ya. Nah, di sini juga informasi tersebut bisa kita unduh. Kemudian kita lihat lagi informasi selanjutnya, yaitu apabila kita ingin membeli saham, kita akan melihat dulu laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Apakah laporan keuangan perusahaan itu baik atau tidak, atau perusahaan tersebut liquid atau tidak. Kita lihat dengan cara mengklik perusahaan tercatat, kemudian kita klik laporan keuangan dan tahunan. Kita lihat di sini, ya. Laporan keuangan dan tahunan, di sini jenis laporan keuangan, kemudian jenis efeknya saham, kemudian kita masukkan kode atau nama perusahaan. Di sini kita ingin melihat laporan keuangan PT Bank Sentral Indonesia. Kita masukkan kode BBCA. Nah, akan timbul di sini nama PT Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian periode laporan keuangannya triwulan 1, kita klik cari, ya. Nah, di sini kemudian kita akan melihat informasi laporan keuangan dari Bank Sentral Asia, ya, tahun 2020, periodenya triwulan 1. Di sini kita bisa mengunduh beberapa laporan keuangan, ya, untuk referensi kita pada saat akan membeli saham dari PT Bank BCA. Setelah itu kita akan melihat di sini tentang pajak. Apabila kita melakukan transaksi perdagangan saham, kita harus membayar sejumlah uang, yaitu untuk membayar pajak, ya. Kita lihat di sini, yaitu ada perpajakan, ya. Kita lihat menu dari perpajakan. Kita klik informasi tentang pajak ini, ya.
dengan cara lihat di sini ada di investor, di menu investor kita klik perpajakan. Nah, di perpajakan ini terdapat beberapa informasi tentang pajak yang harus kita keluarkan, yaitu yang pertama pada saat transaksi penjualan saham di sini ada wajib pajak dalam negeri sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham. Kemudian ada transaksi penjualan saham pendiri, yaitu berlaku tarif tambahan 0,5% dari nilai saham. Kemudian ditambah biaya transaksi BEI serta VAT broker fee sebesar 10%. Kemudian dividen ini keuntungan dari saham. Keuntungan dari saham ini ada individu itu dikenakan pajak 10% dari penghasilan bruto atau NPWP. Kemudian badan usaha dikenakan 15% dari penghasilan bruto. Nah, ini informasi yang dapat kita akses dari IDX Bursa Efek Indonesia ini. Apabila kita ingin melakukan transaksi perdagangan saham, kita bisa memperoleh informasi ini dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Demikianlah tutorial cara mengakses homepage. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.